majas. Jadi kita mensugesti pikiran orang tidak menggunakan bahasa secara lugas. Karena apa? Pikiran bawah sadar kita itu tidak menerima kata-kata tidak, kata-kata jangan, itu tidak diterima pikiran di bawah sadar kita. Ketika kita memberikan sugesti, misalkan ke anak kecil ya, Dek, kamu jangan bermain game, atau G, kamu tidak boleh bermain game. Justru yang diterima ketika dia sudah berada di kondisi bawah sadar, kebalikannya. Oke. Makanya jangan sampai salah. Kalau kita lagi sadar gini ya nggak apa-apa. Tapi ketika kondisi bawah sadar namanya, itu kata tidak, kata jangan, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan kalimat negatif itu tidak akan diterima. Ngaten. Jadi itu yang perlu diingat dan itu perlu dicatat. Kalimat negatif itu tidak akan pernah diterima di pikiran bawah sadar. Ngaten. Itu disimpulkan seperti itu. Dan pertama kali itu Milton Erickson di tahun 1902 sampai 1980 itu masih menggunakan majas. Bahkan yang mungkin jenengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang guru bahasa Indonesia itu lebih tahu kan majas ngoten niku. Nah, kayak gitu itu biasanya paham. Nek kula pun lupa ngoten niku. Jadi di situ. Dan yang kedua, selain daripada Milton Erickson, itu ada Dave Elman. Itu sama, tetapi dia menggunakan secara lugas, tidak bermajas. Kok susah saya mesti pakai. Gak usah di slide. Jadi Dave Elman ini memperkenalkan secara lugas tidak bermajas, ngoten nggih. Oke. Itu yang mencetuskan istilah hipnoterapi dalam buku yang wajib di setiap menjadi seorang hipnoterapi. Jadi kita tetap intinya yang pencetusnya seorang hipnoterapi tadi itu intinya disimpulkan apa? Keadaan pikiran bawah sadar kita tidak menerima kalimat atau sugesti berupa bahasa yang menggunakan kalimat tidak, jangan, dan lain-lain. Jangan sampai, ya itu tadi, contohnya gitu, Dek atau Mas atau apa, jangan sampai yang suka baca buku sambil tiduran. Lebih baik gunakan kalimat lain. Dek, kalau baca buku sambil tiduran itu matanya sakit. Kasih keterangan yang lebih positif. Jadi malah jangan diberikan, Dek, jangan suka main game lah. Main game itu ada batasnya. Justru di pikiran bawah sadar dia malah seolah-olah menyuruh untuk bermain game. Apalagi zaman sekarang ya, siapa sih yang nggak tahu gadget kan, kalau game online kan kayak gitu. Jadi di situ. Gitu. Oke, ini lanjutannya sama. Nah, ini ada indikator trends. Trends itu apa? Trends itu sebutan atau istilah klien, istilah suyet dalam keadaan terhipnotis. Jadi ini nanti ada ciri-cirinya, ada indikatornya bahwa dia itu sudah siap menerima sugesti kita atau belum. Indikatornya itu bahwa suyet atau klien itu sudah siap menerima sugesti kita atau belum.
Kalau kita nggak tahu indikatornya, ya sama aja pun cita-citanya apapun itu ada di tangan kanan, fokuskan, gunakan imajinasinya. Sing ngowayal ya ngowayal, pokoknya ngowayal. Gimana caranya ngowayal itu gimana sih? Kan ngoten. Cita-citanya tangan kanan, hambatannya sebelah kiri. Paham nggih? Pun tangannya dijulurkan ke depan, keduanya digenggam, matanya ditutup. Matanya ditutup, dirasakan. Matanya ditutup, Bu, Pak. Matanya ditutup. Jangan pernah membuka mata. Jangan pernah membuka mata. Matanya ditutup. Jangan pernah membuka mata. Sampai nanti saya suruh membuka mata lagi. Intinya jangan pernah membuka mata sampai saya suruh membuka mata lagi. Fokus ke tangannya, fokus ke depannya. Oke, sekarang saya akan menghitung dari 1 sampai 3. Rasakan. Bayangkan dan rasakan di tangan kanan Anda adalah satu cita-cita. Dan di situ akan saya ikatkan balon berisi helium yang akan mengangkat tangan kanan Anda menjadi ringan sekali, bahkan sangat ringan sekali, akan terasa dibawa ke atas. Tangan kanan Anda akan saya ikatkan balon berisi helium. Rasakan tangan kanan Anda akan saya ikatkan balon berisi helium. Rasakan sekarang, bayangkan dan imajinasikan di tangan kanan Anda semakin ringan sekali, bahkan lebih ringan. Saya tambahkan lagi sekarang, balonnya lebih banyak lagi. Rasakan sekarang di tangannya, balonnya lebih banyak lagi, bahkan sekarang tertarik ke atas lagi, lebih ke atas lagi, lebih ringan lagi tangan kanannya. Dan rasakan sekarang saya akan memberikan buku yang berat banget seperti kamus di tangan kirinya, yaitu hambatan Anda. Rasakan di tangan kirinya saya akan memberikan buku yang itu akan memberikan sebuah hambatan. Hambatan, rasakan bukunya semakin berat di tangan kirinya. Saya akan tambahkan 100 kali lipat lebih berat. Dan tangan kanannya terasa semakin ringan, bahkan semakin ringan sekali. Tangan kanan Anda semakin ringan sekali, dan tangan kiri Anda terasa semakin berat, bahkan 100 kali lipat lebih berat sekarang. Semakin berat sekali karena lebih banyak lagi. Rasakan, bagus sekali. Terus. Tangan kanannya saya tambahkan lagi, lebih ringan lagi. Tangan kanannya lebih ringan lagi. Cita-citanya yang ingin disampaikan lebih ringan lagi. Bahkan 100 kali lipat lebih ringan. Dan tangan kirinya sekarang semakin berat sekali. Bahkan sangat berat sekali tangan kirinya. Bukunya lebih banyak lagi. Buku ini lebih banyak lagi, lebih berat lagi bukunya. Oke, nanti di hitungan ketiga, stop, 1, 2, 3, stop, buka matanya, tahan. Buka mata. Nah, orang-orang yang berubah seperti inilah orang yang memiliki imajinasi dan memiliki sugestivitas yang tinggi. Untuk yang seperti ini tidak apa-apa. Bukan berarti aku kok nggak bisa ya. Tidak apa-apa karena setiap orang berbeda-beda. Oke, monggo diistirahatkan dulu. Itu namanya tes sugesti. Ya memang. Tapi jenengan bakal tahu kan. Jadinya seperti itu. Karena sugestivitasnya itu orang berbeda-beda. Aneh padahal kan yang diangkat dua-duanya, tapi yang kiri lebih berat kan ngoten. Ya, gitu.
Gitu. Yeah. Aneh padahal kan yang kita angkat itu dua-duanya. Tapi kenapa kok yang kiri tadi menjadi sakit? Lah, menjadi lebih berat. Kan ngoten ya. Gitu. Itulah kekuatan daripada sugesti. Kekuatan daripada imajinasi. Ngoten nggih? Paham nggih? Jadi di situ. Kekuatan daripada sugesti, kekuatan daripada imajinasi itu bisa jenengan rasakan. Dan fungsinya apa? Orang yang memiliki sugestivitas tinggi, nah ini calon-calon kurban nanti. Oke. Ini orang-orang yang memiliki sugestivitas tinggi, itu calon kurban. Kan ngoten ya? Aduh, wis. Itu lah. Loh, justru fokusnya tinggi itu bagus. Semakin pintar orang, karena dia bisa fokus. Dia bicara kita mendengarkan dan kita fokus. Melakukan apa yang diberitakan, berarti semakin pintar orang, mestinya semakin tinggi fokusnya. Iya. Bukan kelemahan, bukan kalian memalukan. Itu berarti bukan menghindari botot. Bukan. Dan tujuannya apa nanti? Nanti jenengan, saya akan menusuk jenengan dengan jarum, dan itu tidak akan pernah jenengan merasakan sakit. Dan apapun itu, saya bakar itu loh, saya bawa korek, saya akan bakar jenengan di tangannya jenengan. Jenengan nggak akan merasa panas. Jenengan akan bisa memvisualisasikan itu. Luas, keren. Loh, keren. Makanya kalau ada yang apa ya mohon maaf kalau ada di YouTube atau di mana yang waduh iki sakti ngene. Itu lek jenengan wis iso ngerti dolanan pikiran bawah sadar, ya itu mainan anak-anak, itu ecek-ecek itu. Apalagi yang membuat wah didik kesurupan, kenaan hal gaib mungkin ada. Ecek-ecek gitu loh. Jadi jangan ada hopo gitu. Itu hal sepele. Kalau kita sudah tahu bidang ini, jenengan bisa merasakan sugestivitas yang tinggi. Sepele. Apalagi yang dikatakan, tenaga dalam, keren. Nah, nanti kita buktikan. Oke. Satu kali lagi sih nutut sekedaran untuk geletak noni nanti. Yang penting kan aku sudah tahu mana yang akan tak pilih nanti kan gue tenang. Mana-mana calon korban ini kan aku udah tahu gitu loh. Itu loh calon korban ini aku udah tahu. Lah gitu loh. Mana calon korbannya itu sudah tahu. Oke ya. Calon korban sudah tahu. Kita akan melakukan tes sugestivitas kedua. Kayak wedi lek dipilih kayak aduh, wedi lek dipilih. Aduh. Wes. Paling wedi ya, Wian. Wes, wedi yo ya, Des. Kan sik nanti, Mbak. Jenengan sik saged istirahat dulu, sik salat dulu. Kan ngoten lah. Tenang mawon. Boten, enggak apa-apa. Satu lagi aja dulu. Aku cuma membutuhkan satu lagi dan itu tetap terhubung dengan tangan ya. Satu tangan terbutuhkan. Jadi tadi kan dua tangan. Sekarang satu tangan. Oke, satu tangan saja yang nggak perlu wedi, Mbak. Aja kayak wong ndredeg ngono, Mbak. Waduh, gak penak aku lek masuk Mbak. Aduh. Modelnya kayak ndredeg ya. Lah, itu loh. Iki kayak emoh iki arepe iki. Iki kayak emoh iki mari iki. Iki kayak emoh iki. Jejak dical itu wis
Tidak bisa terpungkiri, Mbak. Tenang aja, Mbak. Masih sama ngomong emoh iki pagah kenek lek aku seredung roh ini. Wis toh. Masih sama ngomong emoh, jejak digital itu tidak akan hilang. Wis. Makanya gak usah takut. Gak, sama-sama belajar. Kita akan pembuktian aja bahwa otak kita itu dikaruniai sama Allah sama Tuhan itu memiliki kelebihan yang kompleks. Bahwa kita yang semula ini tidak bisa kita wujudkan. Ternyata oh bisa ya dengan cara ini gitu. Kita akan mewujudkan. Gusti Allah ini maringi kenekan kita ternyata ngene toh. Gitu loh. Oke ya, satu kali lagi sebelum zuhur dalam tinggal enggak Mas. Saya 17 Mas. Saya 17. Ya wis wae wis. Wis aku ae wis. Ya wis saya kok kadek wis wae. Enggak, wae. Wis ya wis kok ae wis.